Ayo le nemoni Mbah Singo le. Mbah Singo mau ngajak nemoni le. Padang bulan. Padang bulan. Padangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yo bring api-api le. Aku ngeting ini gak dua mentah. Ingin tak goleki sing unik ngono. Tak gawe ning pondok le. Kayak waktu aku ije error kali le. Waktu aku neng kayak neng kali ya lho pas. Kayak pring-pringnya ning ngendi kali? Ditanam teng ngajeng niku. Kamar Abah Nawawi niku. Pringe? Nggih, wonten sing teng mriku. Oh kayak ngene iki. Pring 1 2 3 4 5 6 7. Ngene iki lho, iki lho, sing iki. Lho. Iki 1 2 3 4 5 6 7. Iki kan 7 toh. Ini iki aslinya ya anak sanepane. 7 artinya pitulungan. Iki niki digawa mulih lek gak sesuk iki lho le. Jaluk neng wonge lek gak dituku terus dipotong digawa mulih. Kabeh sing ning alam iki kena nggo belajar. Iki telu toh, iki telu 1 2 3. Telu ngene iki ana artine iki. Allah baginda Rasulullah awake dhewe iki. Iki lho le. Ini iki telu. Jane kabeh sing ning alam ini iki ana manfaate. Ora kok benda terus diarani sirik. Apa jenenge kuwi ngultuske barang yoga. Cara cacing ya kena dienggo tambah lara weteng ngono kuwi ya kena cacing kuwi. Jadi sebenarnya kabehmu ana apa jenenge kuwi? Ana paedahe. Kayak le, kuwi kan nembus loro kanan kiri le. Iki lho sing tak seret iki lho. Iki sing tak seret iki kanan kiri ta kuwi. Kuwi jenengane pati lele. Priki biasane kan kanan karo kiri to. Ngene iki ora kok kanan kirine enek to. Lek kae sing tak sorote kanan kirine enek to. Nggih. Kuwi jenenge pati lolo. Kae ketemu rasane, ketemu judune. Minangkane wong lek nggawa ngene iki ndang ketemu karo sing digoleki. Ngono maksudnya kena nggo sarana iki. Lah iki aku mandek ning kene mau sebabe nyapa. Ning kene iki ya akeh cara anune makhluk-makhluke DR woman kene iki ning kene iki. Iki jenengane patil lele. Burine pas kuwi sambungan rose kuwi sing kuwine. Ngono kuwi. Asline lek memang jodoh karo awake dhewe ngene iki. Ngene iki lek dhewe golek, lek wong golek ya mbok sampe ndase mumet ya ora ketemu. Tapi lek awake dhewe memang ya rasane nyambung, barang-barang ngono kuwi ora perlu digoleki teko dhewe. Padha karo kowe goleki bojomu, pacarmu ngono kuwi mbok golek ana sampe jengking lek memang urung wayahe ya ora iso ketemu, tapi lek pas wis wayahe jatahe ya ketemu ngono kuwi. Iki cocok Dalam? Pak Purnomo. Oh iya. Pak Purnomo iki. Ya sesuk rene ya. Ngene iki digawa mulai. Dituku digawa mulai. Ditembung karo sing duwe ngono ya. Ditembung karo sing duwe ngono kuwi. Iki jane ya iki iso diomongke ya apa jenenge kuwi? Apa sing darane petuk-petuk kae iki tapi cek cilik bene. Cek cilik kuwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Filosofine bambu niku napa, Pak? Pring niku minangkane ben eling. Makane kadang kaya nggo pageran pring kuning dideleh ning ngarep omahe ngono kae. Ngene pring ki minangkane eling. Eling karo pangerane. Sapa sing eling karo pangerane ya bakale uripe slamet. Pagerane awake dhewe iki ya eling karo pangeran, eling karo Gusti Allah. Ngono kuwi. Kuwi pring minangkane ben eling. Pring iki kuat lho, Le. Bambu iki kuat. Sampeyan perlu tadabbur alam, perlu
Wiritan, klub wiritan kene iki enake mung jenengan karo pangeran, gak enak liyane. Ngono kuwi. Iki malah iki le sing iki sing tak senter iki. Iki aslinya pring pedhok, cuman ngepek ngene iki kae sing ning Kelungrono kae. Iki. Kuwi asline pring pedhok tapi lek ngepek ora iki orang tentu saya coba parani no enak kok. Ini jodoh-jodohan sanepan. Iki kasukane mboten digaman. Oh iya ya tak gawe sik nang dikelon iki. Amit. Kasukan iki pakaian ya. Nggih. Oke, amit. Ibu nih amit. Oh iki bajune pondok iki. Iki bajune pondok Nuswantoro. Iki sing pesen ya oleh, lah nek sing pesen tinggal lebaran ya oleh. Ya juga insyaallah iki wis tak asmai. Khusus iki 250-an iki. 250.000. Iki kemeja pondok iki. Merah putih. Kira kita. Sampeyan seneng ya sing merah-merah kuwi. Nah, peci ini piro antara 200-an ya? Nggih. 200-an ya. Kemeja niki 250. Menawa nek sing pesen, siapa tahu ada yang pesan untuk lebaran. Ini kemeja ini 250.000. Kalau ada yang pesan kasih tahu ya. Channelnya Mas Andi Nur Cahyo. Kalau gelang khusus punya saya ini dari kayu gaharu ini 1 jutaan ini. Gelang ini. Niku gelangi waktu dibuat kalih penangkal niku gendame. Oh iya. Iya asline itu gelangi. Mergo petolangane Gusti Allah. Mergo ngene iki mung sarana tok. Ini iki mung sarana tok. Aku gak pernah janjekne iso ngene iso ngono gak. Aku adol mung barange dudu dongane. Ya sing gelem ngono ae. Mediane tok. Cara panganan ya panganane masalah khasiate sehat apa ora ning kersane Gusti Allah anae. Termasuk iki ya wakas yang pesen lho iki lho. Napa iki kene sorban ijo. Sing ijo iki. Lek selain bulan suci Ramadan iki 3.000-an. Bulan suci Ramadan ini tak jual 1.500-an. Di Basingo ya. Basingo. Iki mau live apa video biasa, Kang? Live ya, Kang? Tak anu saya. Tak nyopo saya. Senternya kayak nang lemah kok diketok on dinding. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'an. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran. Salawas sing welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Saudaraku semuanya, malam ini kita mau menemuin Mbah Singo Ludro. Iya. Aku kleru malah diseneni kok. Baik galak pisan. Bae nesuwan dibe keris. Apa wis tancep nih so langsung anu wi. Murup wit pisang langsung mati lho. Bae wi pancen luar biasa. Astagfirullahaladzim. Bae nesuwan. Namanya Mbah Singo Ludro, masyaallah. Beliau mau ngajak ketemuan saya
ya intinya kita ngobrol-ngobrol lah kayak gitu. Sahabat beliau tak ajak ke pondok belum mau, pengennya ketemu di tempat ini, mungkin lebih leluasa ya, lebih leluasa. Tapi intinya kita memuliakan tamu, intinya kita menerima undangan, membahagiakan orang itu adalah ibadah. Saya pernah dulu ikut sama Abah Yai saya, itu beliau itu diundang ke tempat tetangganya, diundang sampai sana disuruh pulang, diundang lagi sampai sana suruh pulang, diundang lagi sampai diundang tuh 7 kali, sampai saya itu gergetan. Nyapa to panjenengan iku wis disepelekan, diundang bolak-balik teko kono gak sida ae. Wis penting ra usah budal. Beliau nyaure piye? Undangan teko menungso kuwi teko dulure awake dhewe kuwi mau ki ya perintah Gusti Allah. Ketika kita itu memenuhi undangan dia. Intinya nyenengke wong ki mau ya pahala ngono kuwi. Kuwi lho masyaallah luar biasa. Makane abote ya kaya ngono kuwi. Jadi intinya kita itu ya sekarang ini mudah lah, cuman dia ngajak ketemuan kita di hutan ya. Intinya kita niat untuk membahagiakan dia kayak gitu aja wis, niatnya nang wong ngono wis. Ora usah gengsi-gengsian, ora usah repot lah mikir ngono wis nggih. Penting awake dhewe temuan nggih. Mohon doanya untuk semua subscriber lover dimanapun berada, terutama yang biasa sering komentar itu siapa ya, Mbak Zahra. Siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya matur suwun yang sudah berkomentar. Insya Allah nanti kita baca-baca, dan pokoknya yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Oh tenan, ojo nesuan. Ya terus ikuti perjalanan kita untuk menemui Mbah Singoludro. Ya liya. Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Ala Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kula kaget lho, Mbah. Lah kula mlampah mriki gek mbah meneng kali ngene iki aku arep jengklat lho aku. Urung sampai ngobrol aku sampe jengklat to ketemu mbah. Agak kagete ya Allah, kuwi mbah kae. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Lha jenengan kok teng mriki ta, Mbah? Nggih, nikmati suasana Bali ngeten iki remen ningali bulan ngeten niku. Masyaallah. Cara ngeten iki teng pondok jenengan kula siapne kopi, kula siapne roti, kula siapne singkong bakar. Pas mantep niku, Mbah. Sering wancine teng pondok. Benjing menawi pun wektale kula dugi pondok nggih. Kula sowan mriku. Alhamdulillah. Nenggo sangate lek tiyang Jawi niku. Siap. Ini sudah di pondok akhirnya membuat kaget banyak orang. Siap. Kan dia ndak enak, ditunggu jeda dulu 2 hari 3 hari biar tenang dulu di pondok. Nanti Siap. kalau saya tiba-tiba muncul di sana lagi geger nanti. Siap. Pelan-pelan baru saya ke pondok jenengan. Baru tadi malam itu Mbak Amit, Bang ya. Nggih. Baru tadi malam itu saya itu melakukan pengobatan untuk Kang Dani yang Nggih. sampean bentak itu. Nggih. Karena ketika jenengan bentak itu beliau itu mungkin sampai kagetnya ya. Ya kalau orang Jawa bilang kaget sangkete. Kaget sangkete. Iya. Jadi Itu kayak orang linglung gitu loh, Mbah. nggih. Jadi orang kaget sangkete itu biasanya demam, panas, suhunya meningkat, terus detak jantungnya tidak beraturan, geleming, linglung. Itu kaget sangkete kalau orang wilayah Blitar sini menyebutnya. Alhamdulillah walaupun kula paringi madu, Nggih. terus kula paringi garam aspan niku alhamdulillah sampun sadar. Kula aturi lek niate mbah niku sebenarnya sae kula ngoten, cuman mungkin jenengan napa namine pripun nggih namine anak muda mungkin salah paham atau kayak gimana saya nggak tahu. Ya mungkin keceplosan ngomong. Ya ketika sedang ngobrol itu kan jujur ya. Tidak sadar dengan kejujurannya, jujur. Masih meragukan
jenengan bahwa bisa membuat Opa dengan Joko ini sadar merubah tabiat-tabiatnya. Nah, itu yang tidak yakin. Jadi karena itu di depan publik, saya kan menjaga jenengan juga. Jangan sampai pokok santrinya Gusdin sendiri meragukan apa yang dilakukan Gus Samsudin, kan begitu. Saya bentak itu supaya santri-santri yang lain tahu, jangan sampai suudon. Ya mau bagaimanapun kita kan harus husnudon menghadapi apapun. Berpikir positif dulu. Karena pikiran ini mempelopori semuanya. Kalau pikiran ini negatif duluan, yang terjadi nantinya negatif. Kalau pikiran ini positif, maka kepositifan itu akan terjadi. Bismillah. Siap. Nggih, tapi sebenarnya kula nggih mboten ndak terlalu menyalahkan Mas Jani karena itu manusiawi. Termasuk niki subscriber lover saya itu memang nggih banyak yang khawatir kayak gitu. Karena ngeten sejarahnya itu kan, mohon maaf niki murid jenengan kalih Opa kalih si Opa dengan si Joko Arek ini kan dulu si Opa itu kan juga pernah sakit dulu ceritanya. Terus alhamdulillah dengan izin Allah kita doakan itu dengan izin Allah sembuh gitu. Tapi terakhirnya nyerang saya lagi. Jadi banyak subscriber lover saya itu yang khawatir, termasuk mungkin Mas Jani ini loh. Mas Jani ini mungkin juga khawatir kalau si Opa itu berbuat yang seperti itu lagi. Walaupun sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berbuat baik itu niat untuk mencari ridha Allah. Dan nggak peduli apakah orang itu mau kayak gimana ke kita, yang penting kita baik aja itu. Karena kalau kita baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi kalau kita pengen menjadi orang yang luar biasa itu dalam arti orang yang dekat dengan Allah, bukan yang luar biasa sakti mandraguna, itu bukan. Nah, yang saya maksud itu ya. Spiritual juga sebenarnya tidak ada kata orang sakti ya. Siap. Karena sakti itu hanya sifat. Spiritual Jawa sendiri hanya mengugemi 3. Sakti, suci, wening. Dan ini semua pakaian batiniah, bukan pakaian lahiriah. Siap. Jadi bagaimana membuat batin itu bening, bagaimana membuat batin itu sakti atau jujur. Antara pikiran, hati, dan rasa itu jujur. Tidak satu berpikir ke sana, rasanya merasakan yang lain. Artinya itu tidak sinkron. Wening, sakti, suci. Suci bukan cita-cita. Suci itu hadiah. Munculnya kesucian berawal dari sinkronnya 2 tadi, sakti dan wening. Maka suci ini akan muncul dengan sendirinya. Ini pakaian batiniah. Tapi kadang-kadang orang berpikiran lain. Siap. Bahwa sakti itu adalah kedikjayaan. Dunia spiritual bukan dunia supranatural yang isinya ilmu kedikjayaan, tetapi memang di situ unsur kebijaksanaan. Menjadi orang yang wicaksono, menjadi orang yang bijaksana, mampu menyadari semuanya. Karena dunia spiritual adalah dunia kesadaran, bukan dunia kedikjayaan. Kalau supranatural ya mungkin kanuragan, kedikjayaan ada di dalam supranatural itu. Kalau kita di dalam spiritual sudah melepaskan itu semua. Kita harus bijaksana. Dan bijaksana bukan yang dibuat-buat, tapi memang benar-benar sunatullah, tulus dan tidak punya tendensi apapun. Nggih. Mungkin kalau kita sering berbicara di pondok itu, kesaktianmu adalah kesabaranmu. Ngoten niku insyaallah. Terus yang diarani orang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain, tapi yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Betul. Itu adalah orang sakti. Karena musuh terbesar kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri itu loh. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita itu bertempur dengan ego kita, bertempur dengan nafsu kita, yaitu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Mungkin sedikit dari apa yang jenengan sampaikan tadi ada hubungannya dengan kalau saya itu as-sofa, al-wafa, dan al-jafa, yaitu belajar untuk membersihkan hati, belajar untuk benar-benar antara mulut dan perbuatan dan hati itu jadi satu, yaitu kejujuran, dan belajar untuk benar-benar yang dilihat kita itu yang hanya yang maha melihat. Jadi bukan karena manusia tapi karena
Allah Subhanahu, yaitu Al-Jafa. Mungkin seperti niku. Nggih. Salah satunya seperti itu. Kalau orang Jawa bilang mungkin ya upanisa kabumian, terus akhirnya upawasa, bisa muksa itu tadi mungkin insyaallah. Kalau bahasa Arabnya itu ma'rifat, ini seperti itu kata niki insyaallah nggih. Kembalinya ke innalillahi wa innalillahi raji'un. Semua yang dari Allah akan kembali kepada Allah sendiri. Dan itu bukan nanti setelah mati, sekarang pun harus dilakukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Nggih, saya masih agak ganjel dengan beberapa hal yang panjenengan sampaikan kemarin. Sebenarnya nggih, mohon maaf jenengan orang yang saya hormati dan juga orang yang saya takdimi. Dan saya merasa memang saya tidak bisa apa-apa dan pengen belajar dari panjenengan lah ya gitu. Cuman kemarin malam itu ada beberapa perkataan jenengan yang sebenarnya pengen saya tanyakan dan pengen saya jelaskan. Terutama ketika jenengan menyampaikan tadi malam itu bahwa dengan adanya saya itu menjadi gonjang-ganjing di dunia spiritual. Orang-orang yang mempelajari, yang mengamalkan ilmu-ilmu kejawen dan spiritual yang lain itu menjadi disepelekan kayak gitu kan. Karena kelakuan saya atau karena trik saya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kan jenengan itu kan menyampaikan kalau saya itu menggunakan trik kan seperti itu. Nah, trik-trik yang jenengan maksud itu trik yang bagaimana, terus kalau mau dibuktikan itu dibuktikan yang bagaimana, seperti itu. Karena jangan sampai masalah seperti ini nanti gini, karena saya juga sebenarnya sedikit banyak itu tahulah tentang jenengan itu banyak dihormati oleh para spiritual di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri sendiri. Sudah semenjak saya ngupload jenengan tadi malam itu semakin banyak dari kemarin malam yang saya ngupload video ini, semakin banyak orang yang nge-DM ke Instagram saya, ke YouTube saya, dan juga ke nomor pribadi, ke nomor admin saya, yang beliau itu sebenarnya kenal dengan jenengan, bahkan ada salah satu murid jenengan kayak gitu. Nah, takut saya gini Mbah, takut saya dengan bahasa yang jenengan sampaikan itu ada yang salah paham, terus akhirnya nyoba lagi ya, maksudnya kayak Kang Joko Arek dan Opa kemarin itu kan karena opini yang ada di masyarakat yang mengatakan saya itu menggunakan trik dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang menyerang saya kayak gitu. Jadi jujur saya juga pengen masalah saya dengan panjenengan ya sebenarnya nggak ada masalah nggih, cuman saya pengen semuanya itu dikelirkan kayak gitu. Nanti panjenengan mau seperti apapun itu insya Allah ya akan saya terima kayak gitu. Karena gini, mungkin kalau orang-orang lain Bang, kalau orang-orang lain yang kayak anak-anak kecil lah ya, yang dia nggak satu frekuensi dengan saya, nggak satu frekuensi lah, itu mungkin kalau mengatakan saya trik dan sebagainya, itu saya akan legowo saja. Karena apa? Menurut saya mereka nggak tahu kayak gitu. Tapi beda kalau yang ngomong jenengan. Karena kalau jenengan ini bisa dikatakan adalah sesepuh. Saya kaget loh. Saya kaget itu gini. Saya memang sedikit banyak tahu kalau jenengan itu mempunyai keilmuan yang luar biasa lah. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata jenengan itu adalah sesepuh dari berbagai macam organisasi ke paranormalan. Loh, ini kan bukan main-main. Ya, takut saya kalau sampai jenengan itu nanti kita nggak benar-benar memperjelas atau mungkin bahasa kasarnya nggak dibuktikan lah kayak gitu. Ini mohon maaf ya, tanpa setting-setting dan lain sebagainya. Ya, jadi gini Gusti, maksud saya itu citra yang jenengan punya itu dirusak oleh beberapa oknum. Iya. Jadi di framing di berbagai media online terutama, bahwa jenengan itu melakukan pembodohan publik atau yang istilah sekarang mereka sebut ndobol. Iya. Sedangkan yang melakukan itu kan bukan jenengan. Banyak oknum-oknum yang melakukan itu mungkin di YouTube ya. Iya. Ada beberapa orang ya, tapi karena jenengan waktu itu mungkin dari fashion yang jenengan gunakan, fashion yang sifatnya agama. Ya busana muslim ya. Iya.
orang memandangnya seolah-olah jenengan berlindung di balik agama. Padahal kan agama pakaian pribadi. Siap. Bukan jenengan menjual agama atau apa, tapi orang-orang itu berpikiran ke sana arahnya. Jenengan di framing oleh beberapa orang ini di media online melakukan hal-hal yang sifatnya digunakan oleh para magician. Contohnya kayak misalkan pengambilan benda, mungkin batu atau apa. Iya. Di akun-akun YouTube yang lain saya melihat itu, dan itu memang trik. Iya. Itu namanya palming kalau di dalam dunia magician, dunia sulap. Jadi satu tangan ini misdirect, ini mengalihkan. Yang satu tangan ini sudah menjepit benda di sini, mungkin batu atau apa. Ketika ini mendeteksi, tiba-tiba ini yang nangkep kan begitu. Dibuka muncul benda, atau ngambilnya di dalam air, dalam kolam, benda-benda kecil. Dan itu kan memang trik magician. Jangan sampai jenengan melakukan hal seperti itu, harapan saya. Tapi kalau untuk main-main ya, guyon-guyon, monggo. Iya. Tapi kalau di ranah publik, contohnya yang kontennya serius, bukan konten hiburan, Iya. jangan sampai melakukan itu. Iya. Seperti mereka-mereka itu. Karena jenengan waktu itu mungkin berpakaian gamis dengan serban, terus membuat sedikit permainan atraksi, dianggapnya berlindung di balik agama, melakukan trik-trik. Iya. Ya itu secara implisit menyerang agama orang itu sebenarnya. Iya. Boleh saya jawab bagaimana? Iya. Kalau menurut saya memang ilmu itu ada dua. Ada yang bersifat atraktif, Iya. ada yang bersifat pasif. Iya. Ini di pondok-pondok pesantren pun kita biasa kok main bola api, dibuat main sepak bola, kita itu atraksi di atas beling. Terus kalau saya dulu itu masih waktu masih kecil itu di pondok saya itu di Lampung itu menggunakan salak itu, duri salak seperti itu. Ya. Nah, hal-hal semacam itu apakah dikatakan juga sebagai pembodohan? Walaupun itu di pondok pesantren, walaupun itu juga di pondok pesantren, karena memang gini, kita paham kok, kita paham bahwa mana ilmu yang untuk dipertontonkan, mana ilmu yang untuk diamalkan, kita sangat paham dari situ. Cuman kalau dulu, kalau di pondok-pondok itu memang jarang sekali dimasukkan di media sosial. Dan bahkan juga ada tajribah di dalam ilmu hikmah itu, ada yang namanya tajribah. Tajribah itu tes-tesan kayak gitu. Tetapi bukan juga berarti kalau tes-tesan itu untuk kesombongan, bukan berarti kalau supaya kita dites di sana terus kita boleh nantang orang bacaan aku dan sebagainya, itu enggak. Di situ itu untuk menambah keimanan kita, untuk menambah keyakinan kita dan sebagainya. Bahkan ketika saya dulu belajar silat juga ada tes-tesannya juga seperti itu, enggak masalah sebenarnya. Yang menurut saya memang sekarang begini, Mbak, bukan masalah tentang apa yang kita pertontonkan, karena memang sudah jelas apa yang kita pertontonkan itu dijadikan untuk sebagai hiburan, seperti itu. Tapi masalahnya hati mereka sendiri yang melihat tontonan itu sakit hati, dan bahkan saya berkesimpulan bahwa mereka itu sebenarnya hanya untuk mencari ketenaran kok. Kalau dipahami begini, kalau mereka mengatakan saya melakukan penipuan, sampai sekarang boleh dicek di polsek, di polres, di polda, ada nggak satu orang saja yang melaporkan saya melakukan penipuan? Alhamdulillah nggak ada. Kalau saya melakukan pengobatan dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan kunyit, dengan menggunakan madu, bahkan saya menggunakan tisu, sapu lidi, itu kan hanya sebuah tata cara mawon, hanya sebuah sarana. Saya bisa mengilmiahkan semua. Nah, makanya itu ilmiah sekali. Sampai sekarang itu saya bingung dengan pertanyaan dan juga asumsi dari warga-warga Indonesia, bahkan dari warga yang mengatakan saya melakukan penipuan loh. Yang saya tipu itu mana gitu loh. Kalau hanya sebuah dari tontonan saja. Loh, kalau dari tontonan video, kalau itu dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai barang bukti untuk melakukan penipuan, ya enggak bisa toh kalau nuduh seperti itu. Wong itu jadi harus dibedakan. Mana itu yang ditontonan, mana itu yang pengobatan, mana yang itu amalan, mana yang itu untuk pertunjukan, itu kan harus dibedakan seperti itu. Nah, ini yang jadi salah paham. Justru terus gini, Mbak. Kedatangan saya ke sini untuk menjelaskan itu semua secara ilmiah, karena itu semua sudah ada riset.
sampai saat ini karena itu memang warisan budaya nenek moyang kita. Siap. Jadi bagaimana menyembuhkan orang dengan anpo ya, ampo itu tanah yang dikeringkan, setelah itu diresapi, direndam dengan air, airnya Siap. diminumkan, dan Siap. orang itu sembuh. Karena tanah mengandung unsur hara atau unsur kehidupan, Siap. atau di dalam tanah itu mengandung anasir. Siap. Jadi itu sudah diteliti sampai sekarang, dari zaman Belanda dulu sudah ada penelitiannya sampai sekarang. Jadi itu ilmiah, bukan itu ngawur. Siap. Nah terus menyembuhkan dengan lidi. Apa Lidi lidinya? ini apa sebenarnya? Kenapa dari zaman dulu nenek moyang kita membuat rupa-rupa bentuk sesajian dengan janur yang ada lidinya? Ternyata itu penghantar gelombang elektromagnetik Siap. yang langsung ke kosmos. Siap. Jadi antara bumi dan angkasa. Kita Mantap. berada di selatan Katulistiwa yang notabene Mantap. rasi bintangnya berbeda dengan yang di utara Katulistiwa. Siap. Jadi kalau posisi yang di Kalimantan, Brunei ya, Siap. ke atas sampai ke Filipina, sampai ke Cina, sampai ke Rusia, berbeda tata caranya. Siap. Nah, kita yang di selatan Katulistiwa ini ya seperti yang jenengan lakukan sudah mendekati apa yang dilakukan nenek moyang zaman dulu. Dan itu risetnya sangat ilmiah, bisa dijelaskan secara empiris, dipraktekkan pun bisa. Jadi tidak usah khawatir. Kedatangan saya bukan untuk seperti mereka mengajak jenengan berkonflik yang istilahnya geng-gengan, jor-joran, menunjukkan kehebatan siapa yang lebih unggul, bukan seperti itu. Dunia spiritual itu saling support, saling mendukung. Kedatangan saya di sini karena gonjang-ganjing berawal dari pintu gerbang Padepokan jenengan waktu itu, gonjang-ganjingnya berawal dari situ, dan saya datang di sini menjelaskan dari situ juga, dari pintu Padepokan jenengan. Siap. Kepada halayak ramai bahwa dunia spiritual itu bukan dunia bohong-bohongan. Ada dua hal di situ. Memang kita tidak bisa menafikan. Trik-trik magician yang dibuat oleh seseorang ya, yang mengarahkan opini publik. Setelah itu kondisi publik seperti apa dia tidak bertanggung jawab. Yang penting tenar. Betul seperti yang jeneng ucapkan tadi. Hanya untuk sebuah ketenaran. Sedangkan tempat jenengan hanya dijadikan tempat jak-jakan. Kita perbaiki kembali, Gus. Karena saat ini itu sudah bukan padepokan, itu sudah pondok pesantren. Dan namanya adalah Nuswantoro. Karena membawa nama Nusantara ini berat. Jadi kita harus mewadahi semua kebudayaan yang ada di Nusantara. Mau dari keilmuan, pengobatan, tradisi-tradisi, kita tidak bisa tinggalkan. Nanti saya jelaskan secara ilmiah kenapa kok bentuk tempat sajen dari janur itu persegi 8, bisa saya jelaskan. Dan itu sesuai dengan lambang Majapahit dulu yang menyatukan Nusantara, persatuan di Nusantara dengan lambang 8 penjuru mata angin itu. Sama dengan tempat sesajian. Kenapa dibuat seperti itu? Ada penjelasannya. Dan secara empiris bisa dibuktikan. Antara bumi dengan langit akan menghasilkan sebuah energi yang sangat luar biasa. Energi kan hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi efeknya ada, yaitulah hikmah. Kalau dalam bahasa agama disebut hikmah. Mau itu hikmah dari tutur kata, ucapan, ataupun hikmah dari perlakuan, perbuatan, atau amaliyah. Jadi tidak usah khawatir jenengan. Kedatangan saya di sini bukan seperti mereka-mereka. Kedatangan saya di sini meluruskan kembali apa yang kemarin berawal dari pintu gerbang Padepokan jenengan, ya kita akhiri di situ juga. Kita luruskan dari situ. Jadi bukan pada jenengan pribadinya yang menjadi sorotan masyarakat atau membuat gonjang-ganjingnya dunia spiritual, bukan jenengannya. Tapi orang-orang yang datang ke tempat jenengan itulah yang membuat gonjang-ganjing. Kalau orang-orang itu, oknum-oknum itu kita panggil, tidak mungkin.
tidak ada pengadilan dalam dunia spiritual. Yang ada ya kita luruskan kepada khalayak ramai. Ini loh dunia spiritual seperti ini. Dunia spiritual itu ilmiah, bukan dunia yang istilahnya tipu menipu. Ya kalau memang oknum-oknum penipu banyak, tapi kan oknum, bukan para spiritualis ini penipu semua, tidak bisa digeneralisir. Dan masyarakat sekarang harus lebih cerdas lagi. Iya, termasuk tentang ini, mohon maaf Pak, tentang asma atau tentang doa ya. Ketika kita dek pondok itu kan biasa ngambil rokoknya bekas yai, kita cari barokah dari yai, bahkan dari orang tua kita dan lain sebagainya. Itu pun juga ada yang menganggap itu suatu hal yang musyrik. Padahal kalau kita pahami, lah kat atau HP itu loh, itu SIM cardnya itu, atau memori untuk menyimpan sebuah suara, video, dan lain sebagainya, data, itu hanya barang segini loh. Tapi bisa menyimpan sebuah kata-kata, video, dan lain sebagainya, bahkan ribuan video di situ. Itu hanya memori segini. Itu kan barang mati, ya kan? Loh, terus kayak semuanya amit tongkat, bahkan air. Ketika kita berdoa, loh, itu pun juga bisa menyimpan apa yang kita sampaikan itu loh. Jadi saya juga kadang-kadang ingin menjelaskan ke masyarakat tentang hal yang semacam itu. Ketika kita cari barokah, umpamanya dari guru kita, dari kiai kita, atau bahkan suatu benda kita doai, bukan bendanya, tapi doanya. Nah, kayak gitu apa, dan saya sangat sangat heran ketika ada masyarakat yang kayak kita itu mungkin saliman sama orang tua itu katanya syirik, terus kita salim sama kiai bekas ngambil air minumnya dan sebagainya itu dikatakan syirik juga kayak gitu. Nah, seperti ini kan juga perlu diluruskan hal-hal semacam ini. Jadi begini, kembalinya kepada adab. Orang muslim itu punya satu falsafah yang tidak bisa diganggu gugat. Ya intinya inna ma'amalu bi niat. Iya. Semua yang dilakukan itu kembalinya kepada niatnya. Yang mengatakan musyrik karena dia nggak punya niat yang sama, berbeda niat. Jadi niat dia hanya, dan mungkin juga ilmunya yang nggak nyampe juga begitu. Bingung juga kalau kayak gitu. Ya kan? Pemahamannya berbeda. Jadi kita lebih menyadari saja. Siap. Karena yang mengerti dan paham itu sedikit. Siap. Yang tidak mengerti dan tidak paham banyak sekali. Jadi intinya pandanglah satu pada yang banyak, dan pandanglah yang banyak pada yang satu. Itu saja. Siapa dibalik niat itu semua. Siap. Dan saya takutnya kalau hal semacam ini dibiarkan, orang-orang itu jadi nggak percaya dengan doa, dan lama-lama nggak akan percaya dengan agama loh. Kalau hal semacam itu dibiarkan. Ya, karena apa? Karena dianggap doa itu nggak ada manfaatnya. Subuh dikatakan nggak ada lah. Terus memperjuangkan negara kita ini aja ya berkat dari doa para kiai-kiai kita. Bayangkan pertempuran antara Belanda dan Indonesia. Loh, dari segi persenjataan aja sudah sangat berbeda. Sana modern, sini pakai bambu runcing. Tetapi dengan bambu runcing aja kita bisa merdeka kok. Dan semacam itu kan juga bisa dinalarkan. Itu kan yo edan kalau dibiarkan seperti itu. Jadi anak-anak sekarang itu logikanya kebablasan. Jadi tidak cukup ilmunya, tapi berusaha untuk melogikakan. Melogikakan segala sesuatu yang kita tidak pahami, tidak tahu, itu perlu literasi keilmuan yang banyak dan banyak sudut pandang. Tidak bisa kita satu sudut pandang menghakimi satu keilmuan. Tidak bisa. Kita harus melihat dari beberapa sudut. Jadi sudut pemahaman kebudayaan, adanya ilmu ini sudah membudaya atau belum. Kalau sudah membudaya, budaya mengakui keberadaan ilmu ini. Apakah budaya itu menipu? Kan tidak. Apakah budaya ini berbohong? Tidak. Banyak dari Sabang sampai Merauke. Saya keliling Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya meneliti sampai ke negara yang sangat tertutup. Negara yang sangat tertutup dan tidak ada listrik. Jadi hanya di gedung pemerintahan saja yang ada listriknya.
kalau pernah dengar namanya negara Bhutan, di situ lebih, kalau ngomongin musyrik syirik tempatnya, kalau ngomongin tentang hal kegoiban, di situ sarangnya. Sampai listrik kayaknya tidak ada. Memang mereka mempertahankan kultur mereka. Mereka tidak mau melepaskan itu. Di sini, kalau dulu masa kecil saya di Blitar sini, sangat mistik sekali. Jadi saya katakan wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, 3 wilayah ini gudangnya para mistikus. Dan itu bisa dibuktikan secara real, tidak bohong-bohongan. Kalau ngomong, oh di sini ada ini, ya ada beneran. Bukan hanya, oh ini ada, coba rasakan. Bukan seperti itu, ya muncul bener-bener ada. Dulu ketika di era-era tahun 80-an, saya masa kecil saya di sini seperti itu. Dan saya belajar banyak dari orang tua saya, tetangga kanan kiri. Segala sesuatu di sini setelah saya telaah. Jika turun temurun ya, dari mungkin era kapan, era zaman kerajaan dulu sampai sekarang, orang banyak meyakini, sudah beberapa generasi meyakini segala sesuatu. Keyakinannya ini terbentuk. Alam ini seperti zaman bilang tadi, sebuah harddisk besar untuk menyimpan data apapun ada. Setiap saat diakses bisa. Tapi orang sekarang tidak memahami itu. Apakah mungkin udara ini menyimpan data? Loh, sangat bisa. Atom yang terkecil itu lo menyimpan data. Bahkan DNA manusia 1 titik saja menyimpan data. Dan itu real. Para pakar juga menyetujui, menyepakati. Tetapi anak-anak zaman sekarang yang pendidikannya notabene tidak mencukupi, berbicara tentang dunia mistik, mereka cut. Sekarang loh, lah kalau kerjaannya basicnya ya jualan pentol, belajar sulap, setelah bisa sulap menentang para praktisi dengan ilmu sulapnya, ya ndak masuk logika lah. Nah, terus basic akademisnya apa? Ya kalau cuma tamatan SMP, hanya mengerti sedikit pemahaman tentang ilmu hipnosis, seolah-olah sudah menguasai dunia metafisika, bahwa semua itu adalah ilmu pikiran. Tidak bisa seperti itu. Banyak di media sosial yang getol dan aktif menyerang para praktisi. Ya anak-anak yang seperti ini yang notabene pendidikannya nggak cukup. Berbicara agama, berbusana layaknya seorang mubalik, tapi dia sendiri nggak mengerti agama, hanya fashion. Yang penting ini loh Gus, siapa yang ngundang ya toh, berpakaian seperti itu bayaran. Nah kalau diterus-teruskan hancur generasi kita, digiring dengan opini-opini seperti ini. Tapi saya sangat setuju dengan sudah membuat pondok pesantren ini. Artinya agama ini tetap berjalan. Ilmu hikmah juga tetap dilestarikan. Karena ini khasanah. Ini sudah menjadi budaya kita. Apapun serangannya dari orang-orang yang berpaham western, monggo silahkan. Kita jelaskan dengan ilmu barat juga. Karena barat sendiri banyak belajar dan mengambil literasi-literasi dari Ibnu Sina. Itu nyata, tidak bisa dibohongi. Bahkan ilmu hipnosis juga mengambil dari basic psikologi yang ditulis oleh Ibnu Sina. Contohnya seperti Bapak Hipnosis Dunia, Sigmund Freud. Terus mau disangkal bagaimana? Banyak juga para pelaku magnetisme mengambil ilmu dari Nusantara, dari Bali contohnya, terus dari Panembahan Senopati, dari Mataram, yang mengambil ilmu hikmah. Di sana dijadikan magnetisme, contohnya Franz Anton Mesmer yang kita kenal sebagai
Mesmerian. Dan orang sini tidak tahu bahwa itu semua ilmu dari sini dia bawa ke sana, dia olah, dia kemas, dia jual kembali ke sini oleh orang-orang barat. Kita lebih senang memakai bahasa-bahasa yang kelihatannya keren, bahasa Inggris yang keren, padahal itu hanya untuk kesetaraan bahasa supaya mudah kita mencerna ilmu leluhur kita sandingkan dengan bahasa barat, ketemu gitu loh. Bukan justru menyerang ilmu-ilmu yang ada di Nusantara dengan ilmu barat ini tadi. Padahal bahasa ini untuk mengilmiahkan, karena dalam dunia akademis yang bisa diterima adalah bahasa Inggris. Tapi anak-anak zaman sekarang tidak, justru berpegang dengan bahasa Inggris ini mematikan yang hasil dari olah leluhurnya sendiri. Sedangkan yang dengan bahasa Inggris ini belajarnya juga dari sini. Mereka simpulkan, mereka buat literasinya dengan bahasa Inggris. Kan konyol jadinya seperti ini. Iya. Ya intinya kalau menurut saya ilmu spiritual itu bukan ilmu kesaktian, tapi ilmu kesadaran. Betul. Dan pada akhirnya ilmu hikmah itu, ilmu spiritual itu untuk mencari sebuah ketenangan. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan ketika kita itu bisa mengenal siapa yang menciptakan kita. Kita ini di dunia itu dari mana, terus untuk apa, terus mau kemana. Jalannya ya harus benar-benar kefutuh dulu, harus benar-benar kebuka kepada siapa? Kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya ya diri kita sendiri, karena kegaiban itu diri kita sendiri kalau menurut saya. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Sang Penciptanya. Lalu bagaimana caranya untuk mengenali diri kita? Ya tentunya semua itu harus melalui as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Dengan mengamalkan sholawat itu tadilah, sehingga diri kita bisa mengenali diri kita. Karena untuk mengenal Allah ya kita harus lewat siapa yang paling kenal dengan Allah, yaitu hanya baginda Rasulullah. Itu kalau menurut saya. Maka di dalam agama Islam itu, dalam pelajaran kita itu, yang pertama kita harus mendapatkan ridho orang tua, terus istiqomah mengamalkan sholawat, baru sampai kepada Allah. Tidak bisa kalau langsung kepada Allah tanpa melalui diri kita, orang tua kita, baginda Rasulullah, baru kepada Allah. Seperti itu. Karena semua itu ada runtutannya. Iya. Semua ada ilmu. Iya. Untuk mencapai ke sana juga ada ilmunya, tidak sembarang juga kita hanya bisa berucap. Barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Rabbnya. Hanya diucap saja tanpa mengerti ilmunya tidak bisa juga. Makanya ya, kalau menurut saya ilmu itu ketemu kanthi laku. Ilmu itu hanya bisa ketemu dengan laku. Tidak bisa dengan, mohon maaf, seperti anak-anak muda sekarang hanya dengan pelajaran, apalagi dengan logika kayak gitu, tapi harus dengan laku kayak gitu. Ya ilmu difahami, setelah paham dijalankan. Iya. Kalau hanya dipahamkan, difahami saja. Kalau hanya dipelajari tidak diamalkan, nggak akan ketemu menurut saya. Ilmu namanya itu. Ilmu itu hanya teori saja. Betul, tapi prakteknya betul. Itu yang luar biasa. Itulah yang dinamakan dengan ilmu hikmah. Jadi semuanya akan lengkap menjadi ilmu ketika sudah dijalankan, dilakukan, diamalkan. Dan perjalanannya tidak semudah seperti yang dibayangkan. Seperti itu. Lah, mohon maaf, sekarang ini yang terlihat di saya itu, ya saya mengatakan yang dilihat oleh mereka itu hanya pada hasilnya saja, tapi mereka tidak melihat prosesnya seperti itu. Karena saya anggap saya mendapatkan semua ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena doa dari orang tua saya. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana kecil saya itu ngurusin orang tua, saya mandiin, nyebokin, saya nyuapin, ngasih makan, dan lain sebagainya. Itu bukan sebentar, tapi bertahun-tahun. Dikala anak-anak bermain, saya ngurusin orang tua saya mandiin, saya nyiapin makannya. Ibu saya harus jadi pembantu rumah tangga. Memang pada awalnya itu kayaknya menderita, sempat ada sedikit ada kecewa. Tapi pada akhirnya setelah saya dewasa, itu semuanya banyak barokahnya. Apa yang saya inginkan dan apa yang saya rasakan itu sangat luar biasa sekali. Itu barokah dari orang tua. Maka dari situ
yang penting sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan itu ya, terutama harus berbaktilah kepada orang tua. Maka hidup kita pasti akan bahagia ketika kita itu berbakti kepada orang tua. Jadi ya mungkin melihatnya, wah kayak itu Gus Samsudin ngedoain orang banyak yang datang dan sebagainya kan gitu. Padahal kalau kita paham kan ya, mereka yang datang itu juga kersane Gusti Allah. Ya. Bukan karena keinginan kita dan sebagainya seperti Jadi itu. kalau kita berbicara secara ilmiah siap. dengan bahasa yang agak wah ya, zaman sekarang dianggap wah. Siap. Dua kosmos. Jadi jenengan adalah mikrokosmos. Ketika mikrokosmos ini memancarkan satu getaran kepada kosmos yang besar, ke makrokosmos, mungkin dengan bersolawat, getaran itu sampai kepada siapapun yang membutuhkan. Dan itu nggak bisa dipungkiri, karena gelombang otak setiap manusia itu sinkron, satu frekuensi. Kalau yang mungkin orang mengenal sekarang alfa, ya sama-sama alfa yang bisa ketemu. Theta ya sama-sama theta yang bisa nyambung. Jadi ya itu ilmiah, Gus. Yang mungkin kalau dalam bahasa agama beda bahasanya. Karena mungkin dulu, zaman dulunya kosakatanya tidak seperti sekarang dan itu dibakukan dalam agama. Kalau di agama ya di surah Al-Baqarah sendiri sudah jelas di situ tertera. Bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Berarti kita harus mengimani yang gaib itu. Bahkan rukun iman sendiri juga harus beriman kepada yang gaib. Alladzi yu'minuna bil ghaib ya. Ya, alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Itu dasar loh, enggak bisa. Dan itu bisa dilogikakan. Jangan terpaku pada ayatnya, tetapi bagaimana mengurai yang gaib ini tadi. Karena yang maha gaib itu memberikan semuanya. Tinggal kita mampu atau tidak gayuhnya. Semua tergantung amal perbuatan kita. Betul seperti jenengan bilang, semua kegaiban itu bisa terwujud dengan syarat Butuh tadi. ya. Iya. Dengan 3 syarat tadi itu. Orang yang tawadu, istiqomah, dan punya ketauhidan yang betul-betul lurus. Nah kalau ini mencela-mencela yang agama yang tidak ngerti, tauhid yang tidak paham, hanya cuma teriak-teriak tok la ilaha illallah, tapi menempatkan la ilaha illallahnya di mana tidak mengerti. Justru membentur-benturkan hal yang sifatnya gaib, gaibiyah dengan hal yang sifatnya permainan. Melogikakan, membandingkan dengan permainan, ini tidak sebanding. Apakah orang-orang zaman dulu itu sulapan? Kan tidak. Apakah hal-hal yang sifatnya maunah, karomah itu hanya storyteller, hanya sebuah dongeng cerita pengantar tidur? Kan tidak. Tapi memang kalau di pondok-pondok pesantren itu, santri itu memang disenggol-senggolkan dengan yang gaib. Jadi di pondok-pondok pesantren itu memang santri itu disenggolkan dengan yang gaib, terutama biasanya diamalkan, diajarkan dengan kitab namanya Dalailul Khairat. Paling tidak mengamalkan hijab, paling tidak mengamalkan mahabbah. Itu supaya apa? Supaya keterbatasan akal kita ini tidak membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya, bacaan kalau hanya sekedar dibaca tapi tidak diamalkan, tidak diriadhoi, akhirnya nanti banyak yang belajar sesuatu hal yang baik hanya untuk menyalahkan orang lain, tidak untuk membenarkan dirinya sendiri. Padahal ngaji itu kan untuk mengkaji diri. Kalau orang benar-benar mengaji, dia akan bisa ngajeni orang lain seperti itu. Bukan berarti kalau kita belajar suatu hal yang baik untuk menyalahkan orang lain, untuk membid'ahkan, dan juga untuk mensirik-sirikan orang lain seperti itu. Makanya di pondok-pondok itu seperti itu. Dan kalau tadi yang jenengan bilang tentang apa ya, kosmos dan lain sebagainya, karena memang kalau kita belajar ilmu kaji diri itu, kita pahami bahwa adanya alam semesta ini karena adanya Nur Muhammad. Alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah, seperti kata Allah, firman Allah itu, saya tidak menciptakan alam semesta kalau tidak ada Nur Muhammad. Berarti dari Nur Muhammad inilah akhirnya terjadi alam semesta ini. Makanya ketika diri kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, itu nanti semua yang ada di alam semesta itu
akan tunduk kepada diri kita, seperti itu. Bahkan kita akan memahami semua hal yang ada di alam semesta, karena semua yang ada di alam semesta ini semuanya ada manfaatnya, entah Ya, itu tidak ada dedaunan yang dan sia-sia, sebagainya. Iya, tidak ada yang semuanya, sia-sia. termasuk kitab suci Al-Quran juga, di setiap ayatnya itu ada fadilahnya, ada manfaatnya sendiri. Cuman karena kita itu nggak tahu, suket ini aja semuanya ada manfaatnya kok. Bahkan cacing sendiri itu pun juga ada manfaatnya, bisa menyuburkan tanah, bahkan untuk diri kita sendiri ada manfaatnya kok, untuk pengobatan dan sebagainya. Ya, karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita lah, sehingga menganggap itu semuanya nggak ada manfaatnya. Kalau tahu ilmunya, semuanya akan ada Semua manfaatnya. bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, bukan berarti kalau kebodohan kita lalu kita membodoh-bodohkan orang lain, bukan seperti itu. Kita membaca ini bisa seperti ini dan sebagainya loh. Memang itu ada kok, memang ada. Bukan berarti itu nggak ada. Baca ya Allah ya Rahman ya Rahim, hati kita nanti penuh kasih sayang kepada siapapun. Ketika kita sayang kepada setiap makhluk, nanti pun makhluk juga akan sayang kepada diri kita. Pada akhirnya akan seperti itu. Jadi itu yang dikatakan kadang-kadang itu enggak, itu bid'ah, itu syirik dan lain sebagainya kan, karena nggak paham ilmunya seperti itu. Ya, keterbatasan. Jadi Siap. kita yang sadar saja. Nah itu tadi, kembali ke dalam kesadaran Jadi kalau itu. kita sudah bisa menyadari bahwa itu semua seperti itu, kita mampu memaklumi. Makanya Amit, bah, saya itu juga setiap hari itu kan kayak ngasmain gelang, tongkat, sorban seperti ini, itu pun juga ada yang beranggapan itu syirik dan lain sebagainya. Tadi kalau menurut saya silakan lah, itu urusan kamu. Kalau saya ya yang penting, kalau saya jual medianya saja. Kalau saya jual gelang ya saya jual kayu dari kayu gaharu, seperti itu aja. Kalau masalah manfaatnya kan saya nggak pernah bilang ini nanti bisa ini bisa itu, kan saya nggak pernah bilang kayak gitu, seperti itu. Ya kembali aja dulu, inama amalu biniat, niatnya orang Siap. itu memakai perhiasan ini untuk apa? Kan orang Iya, sendiri medianya punya ya. niat. Siap. Jadi ya tetap lanjutkan Gus, karena itu tradisi ya. Apapun ya hujatan orang, apapun orang mengatakan, ya kita yang memaklumi saja. Oh, dia tidak sampai di sini pemahamannya, tidak Iya. sama pemahaman. Ya terus ini panjenengan kan tadi ngundang saya ke sini, jenengan belum mau ke pondok karena masih pengen ada beberapa hal yang pengen jenengan lakukan. Terus sekarang panjenengan ini pengen saya bagaimana? Kita ini mau kemana? Ya sudah, sambil jalan kita Siap. menuju pondok lah. Jadi besok pagi saya sudah bisa Siap. di pondok jenengan, tidak apa-apa. Siap, Mari kita monggo jalan. monggo sayang. Ya alhamdulillah, matur suwun kalau jenengan nanti mau ke pondok. Nggih. Saya tuh senang di hutan seperti ini, nuansanya mengingatkan zaman saya laku dulu, Gus. Siap. Di Alas Purwo itu saya bertahun-tahun ya di hutan. Apa kita berangkat ke Alas Purwo, Mbah? Insya Allah nanti setelah di pondok jenengan monggo kalau mau ke Alas Purwo. Saya juga sering menggunakan daun ini untuk pengobatan terutama penyakit kanker payudara ini, Kanker Mbah. payudara dengan daun sirsat ini, Iya. tapi ada proses Gus yang harus Ada dilakukan. proses ya. Setiap daun itu punya yang namanya painkiller. Painkiller itu warna pembunuh atau racun. Jadi menetralisir racunnya dan mengambil manfaatnya. Kalau diberikan langsung itu ada efek samping jadinya. Siap. Jadi Biasanya, harus diproses daun ini. jadi kalau saya ngambil kayak gini, ngambilnya dari pakai selawat dulu 7 kali, terus saya Iya. petik pakai mulut, terus nanti direbus, biasanya seperti Iya. itu. Tapi jangan lupa merebusnya itu setelah dingin dicampur air kelapa hijau untuk menetralisir racunnya. Siap. Bentar Gus, bentar. Siap. Gus, bentar, Gus. Siap. Sabar. Monggo sini. Nggih. Dengan paham yang namanya Jonduwo. Gendruwo. Jonduwo. Gendruwo, Mbah. Iya, kalau orang nyebutnya gendruwo. Kalau di Blitar sini namanya Jonduwo. Gonduwo. Jonduwo. Teng pundi niki, Mbah? Teman lihat, ini rumpun bambu ini. Oh, dek bambu. Preng iki minangkane iling ya, Mbah? Pring minangkani eling. Preng itu artinya bahasanya itu biar ingat sama Allah gitu ya, Mbah? Deling, Deling, kendelan eling. kendelan eling. Jadi walaupun seberani apapun harus tetap eling dan waspada. Eling dan waspada.
Gendrone ini sebelah pundi, Mbah? Ini sebentar. Dia bertengger di pohon bambu ini. Allahu Akbar. Oh, tenan gede cah. Allahu Akbar. Jam 2, mudun. Mudun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelah sini ya, Mbah ya? Iya, yang ini. Sebelah sini ya, Mbah ya? Iya. Oh. Gendruannya dek kene, Mbah? Ini di pohon-pohon Nangkring dhuwur iki, Mbah ya? nangkring di sini. Jabang bayi. Kayak ngono iki nyapa dek ning dhuwur pring ini iki, Mbah? Iya, memang tempatnya di daerah seperti ini. Kayak suka ngintipin, kalau dek kampung-kampung suka ngintipin orang mandi tuh, Mbah? Iya. Iyalah, dek sini nih, Mbah. Iya. Sebelah sini, Le. Gendruannya dek sebelah sini. Oke, sebelah sini. Nah, sini. Oh. Dek sebelah sini. Allahu Akbar. Oh, dek kini kita. Nangkring dek kini, Mbah. Iya. Allahu Akbar. Hei, mudun. Mudun. Oh, iso nangklung wite. Wite nangklung cah. Allahu Akbar. Wite nangklung cah. Mudun. Loh, wite nangklung, Mbah. Ayo, mudun. Ini kayak yang diceritain orang-orang dulu, pohon pring bisa dayung sendiri tuh, Mbah. Iya. Berarti bener cerita orang-orang dulu kalau bambu yang itu bisa nangklung kayak gitu itu karena memang Memang buat bertengger itu. Kalau di wilayah sini ya, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, nangkring masih kita. seperti ini. nangkring iki. Mungkin di daerah lain tidak ada. Bisa mudun. Sampean kongkon iso mudun, Mbah. Ya, saya kan orang sini. Berarti cetane wedi wis sampean, Mbah. Ya bersahabat lah dengan hal yang Iso seperti nangkring. itu. Hei, mudun. Sampai pring iso ngene ya, Mbah. Astagfirullahaladzim. Wes, munggah neh, ora apa-apa, munggah. Pringnya munggane. Pringnya munggane kayak pringnya munggane. Astagfirullahaladzim. Kayak sampean kongkon Mbah. Loh. Paham ya? Ayat yang jenengan sebutkan tadi, nyata kan seperti ini. Sesuatu yang gaib itu ada. Bisa dikongkon mudune, Mbah? Bisa. Hei, mudun. Penasaran aku, Mbah. Mudun. Mudun. Lu endak nang mudun. Sampai natap neng sari, Mbah. Iya. Iyalah, pring iso ningklung dhewe. Pring iso ningklung dhewe. Pringnya bisa turun sendiri. Le. Iya. Anut mbek sampean, Mbah. Dendrone. Wedi mbek sampean, Mbah. Aku kan kayak gendruwo. Masya Allah. Wah, lucu iki. Ini iso munggahne, Mbah. So. Jam 2, munggah. Allah. Alah munggah cah. Pring iso munggahne wi lho. Mune mbok sampean kongkon bola-bali ya gelem nurut, Mbah. Kalau belum matahari terbit masih mau. Tapi kalau sudah fajar sidik itu udah enggak mau. Jajal kon mudun mana, Mbah? Jam 2, mudun. Lu endek. Mbah, Coba jenengan ke sana. aku nyapa rono. Nggih, dideloki kono lho, Gus Din. Iso munggahne, Mbah? Iso. Lha engko tak parani munggah. Ora, wis, meneng kono ya. Aja munggah. Oh, lho cah. Pringe iso munggah mudun. Wih. Pringe iso munggah mudun. Oh, tenan, Kang. Mudun munggah pepenak iki cara ngepek wit klapa ngono mudun dhewe ngono ya. Ya toh? Tapi memang anu ya, cerita-cerita dari orang dulu itu ada yang pohon bambu itu turun naik. Itu bahkan dulu ada yang nganggap setan apa kayak gitu loh. Oh, ini iso munggahne, Mbah? So. Jam 2, munggah. Tenang cah. Allahu Akbar. Kada iso munggah mudun, Mbah. Pringe, Mbah. Padahal kayaknya sapa-sapa senteran kono kan ya. Coba. Enek sapa? Ya lah. Kayaknya sapa-sapa lho padahal ya. Aman. Aman tuh aman ta amin.
Masya Allah. Bah, nggak kaleng-kaleng. Saya, Mbak, luar biasa. Peringi so mudun munggah. Masya Allah. Manut gendrone karo Mbak. Yo, mudun jo, ndek. Mudun cah. Jangan karo Gusan Udin. Mudun nih ndek. Oh, nyapu ning dhuwur kono. Mudun ndek. Iyalah. Lha kuwi tak seranggae tekan lho, Mbah. Masya Allah. Coba rono dilangge lho. Lho kuwi lho, iso wendek ngono, Mbah. Lho iki lho. Wendek, Mbah, kalian, Mbah. Biyo. Lah iki. Dicekel ae kena iki. Lagi dicekel wite kena. Wih. Enggana ya kena, Mbah. Kena. Loh. Enggak. Loh. Lah dalah. Mas Riki, ada tontonan gratis. Mbah iso ngongkon gendruwo ayun-ayunan. Lengge. Lho kuwi lho. Biyo cah. Mudun Mbah, kon mudun, Mbah. Kon ayun-ayunan, Mbah. Jo, mudun jo. Ayo ayun-ayunan, Mbah. Tuntul jo. Goyang-goyang tenan ki lho. Lah dalah. Lah dalah. Lho. Apik men to, Mbah? Wah, iki manut bocah iki yo. Mana tuh, Mbah? Iki jek bocah to, Mbah? Bocah ya. Umure piro iki, Mbah? Kan gendulone. Ya paling sekitar 100 tahunan. 100 tahun jek bocah. Bocah. Jabang bayi. Umurnya sampai 300 setengah. Umure sampai 300-400 tahun. Ini demit paling goblok dhewe iki. Demit paling goblok. Paling goblok. Iso jak dolanan pisan ya, Mbah. Dolanan. Jak neh, Mbah. Jangan malah. Saya lek dikongkon jahat, Iso dikongkon jahat. geleman. Ojo, Mbah, melas, Mbah. Ku malih dolim Demit dhewe. paling goblok ya iki. Oh, cara kon gawe wong loro ngono ya iso. Ora iso, tapi lek ngridu. Oh, ngridu. Ngeden-ngedeni wong. Ngeden-ngedeni ku malih lara. Depresi. Depresi. Oh. Jo, mudune jo. Alah jabang bayi. Ayun-ayunan, Mbah. Mbah apa? Kon ayun-ayunan, Mbah. Ayun-ayunan, Mbah. Demetriane nek sensu ya, Mbah iki. Terus iki ketoke nek sesuatu nih. Nek sesuatu nih, Mbah. Pring dinggoni barongan, dinggoni ngenekan iki. Menawa nek pring pethuke, Mbah. Mengko iso tak celukne sapa kae? Sapa kae? Anu Paul. Paul kae. Heeh, Mbah. Kon tok dhuwit sak miliar. Kebanyakan ngapusi ya sing pring-pring pethuk iki tempelan kok ya, Mbah. Templekan. Ora tenanan kok ya, Mbah. Ora ngono setekan, ngono iki ditelungne dikethok. Oh. Kayak obat stek ditemplekne. Iki pring pethuk. Dapuran kono karo dapuran ngene pethuk. Iso disetek barang, Mbah. Iso. Jabang, Mbah. Ora asli ngono, Mbah. Ya ketoke asli tapi serate nelisip ngene lek dadi. Oh, alah. Jadi banyak pembodohan itu banyak. Kula pas melampah mriki wau pas saya datang ke sini ini nemu sendak di sana mau ya akeh pring-pring sing api-api. Menawa asli lek kuwi kayane. Pethuk. Ya gak petuk. Jadi pethukne dapuran kene karo dapuran kene. Anu, pate lele. Terus Kalau pate lele ya, itu bisa untuk syarat. oh, untuk apa, Mbah? Golek bojone? Ndak, biasanya buat mancing. Lek bojone syarate Ojo Bang aku seneni. golek giringane bebek. Wong ngangon bebek kan nggo giringan to. Heeh. Pring ya, Heeh. colong. Ketok pas nggo cekelane kae. Engko disarati, bebek ngisor turun, dadi bojo loro iso turu bareng. Oh, aja lah, Mbah. Bene malah lek lo lek bareng pernah malah mumet. Ban iki gerak-gerak. Lah iya, iso muka mudun dhewe to, Mbah? Itu berarti ana sesuatu ning kono iki. Muka mudun iso, Mbah ya? Iso. Lah dalah. Kok ya kene enek to mburi, Mbah? Akeh kene iki. Akeh kene iki. Masya Allah. Iya. Mbah iki Mbah kon ayunan, Mbah. Kok ya unik men ta iki mau, Mbah? Kon ayunan, Mbah. Gendruane, Mbah. Enggak mudun le. Le. Munggah. Mudun. Lah gelem mudun, Mbah. Munggah. Ora gelem Mbah aku, Mbah. Tangan Mbah, kon munggah mudun, Mbah. Mudun sing ndek. Munggah neh. Ora gelem aku kok. Di remote gak. Aduh. Edel neh, Mbah. Munggah mudun ngono, Mbah. Enggak mudun. Wah, ayunan dek, Mbah. Sing banter to. Mudun Sing ndek.
Adalah. Mudhun sing ndak. Dhuwur-dhuwur ngono iki. Oh, wedi isin apa piye nang kene? Mudhun. Isin karo Mas Riki paling yo. Apik men to. Ayunan, Mbah, kono ayunan, Mbah. Mudhun. Kesel deh. Bandel dikongkon iki. Kesel deh. Kesel di mite. Nesu. Bisa nesu barang, Mbah? Munggah, Mbah, kon munggah, Mbah. Nesu dolanan munggah. Buka kelem gojek dolanan. Yo nesu demi teh, Mbah. Nesu. Alah. Masya Allah, Masya Allah. Sampeyan iso jajal. Ora iso aku, Mbah. Mudhun. Gendruwo. Itu yang ngono gitu, Mbah. Masya Allah. Jajal iku sak dolanan iki. Sak dolanan. Lah aku dadak nganggo asma lah aku, Mbah. Allah. Wakai demit ngene iki. Don papringane iki kan terong iki. Iya. Siap. Coba terbanter mumet sing nonton. Buku. Iki lho, pecah iki lho. Aduh. Jalku, dolanan goib. Lek kula Mbah. Kudu ndonga sik, Mbah. Wis sampean donga, Ustaz. Oh. Lek donga aku kan donga Jawa, Bardanas, Warnas ngono kae. Iyalah. Sampeyan ya tau gawe kuwi? Oh, pripun niku, Mbah? Kuwi dongane sing marai Sunan Kalijaga dia. Sunan Kalijaga, Mbah. Kuwi donga gawe ngusir demit asli. Ki ngusir demit, Mbah. Oh, siap. Bagine kula lek ngeten iki nganu, Mbah. Ana demite ya mesti ana pusakane, Mbah. Karena biasane demit kuwi senenge sing iso enek pusaka-pusakane ngono, Mbah. Pring biasane sing mentelu ngene iki sing enek gendruwone digetelah gendruwo kuwi. Mustika biasane. Mustika nggih. Letak ngene nang pucuke. Ayo apa to? Astagfirullahaladzim. Wes, iki tak anune ya, Mbah ya. Ya, Tak netralisir ya, Mbah. Iya. Tak apa sih niku? Tak dohirin kok gendruwone ben bentuk dalam bentuk barang, Mbah. Dimanifestasikan ya, Mbah ya. Iya. Manifestasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakulaini ya Kutub Rabbani ya Khusus Madani ya Mahmubah Subhani ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani agisni agi wabidani fi qadai hajati wa yaqdil hajat wa yaqdil hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Balik enggak tanggung men munggai si pangganeng klung we piye demite baliat nanggung men wis ning klung neh iya mudun demite mudun amit bage Iya. Allahumma sholli ala Muhammad itu kan ada pusakanya ya ahli mulk ghaibi wasyadati wujud ya ahli mulk ghaibi wasyadati wujud ya ahli mulk ghaibi wasyadati wujud delan rene yo kameramen didekono wi ketok ora wi nang kreng nang wi te lho gak ketok ah wi gak ketok ta bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wujud iki lho Bang cedek ana rene ben gua gak ketok ning dhuwur kok tak kira tak delehno kira nyedek iki lho iki ketok gak Oh iya. iki lho ketok iki lho Tawis. wih to dhuwure wih panjang wih itu dijimu apa dijano Mbah Cimu. jimu Mbah Cimu ae. Wis ketok nomor wujudnya. wah
Apa dilang nene Mbah? Iki. Dibalekne ya ora apa-apa. Balekne ya Mbah ya? Ya, ya. Bene ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nanti balik. Allahu Akbar. Wis beno. Ya malas Mbah, kok lek tak jimuk cek ra ndek omah, Mbah. Iya to, Mbah? Ya, Omahe ben kono ya, Mbah. ya. Mas ketok rong. Ketok mau ya. Sebalik ning dhuwur saiki gak ketok neh. Lek ngoten niku menurut jenengan, Mbah. Menurut jenengan, yang jenengan sampun sepuh paham masalah manifestasi ngoten niku kan terkadang dianggap ora onek. Padahal ngoten niku kan sesuatu hal yang dimanifestasikan itu kan juga ada, Mbah. Bahasanya keliru. Kalau saya bisa mengelirukan bahasa itu. Yang bisa memanifestasikan bentuk dari material ke dalam bentuk-bentuk itu kan empu kalau di pusaka. Siap. Jadi barang yang sudah terbentuk oleh empu, Nggih. jadi setiap mineral yang digunakan itu kan memiliki getaran sendiri, Siap. memiliki yoni, ya. Karena itu ada yang dari meteor, itu kuat energinya, dari unsur angkasa, Siap. pasir malelo dari unsur bumi. Kalau ditemukan menjadi satu, menjadi yoni yang kuat, yang kita kenal khodam. Orang sekarang mengatakan itu khodam. Siap. Dia sendiri bisa menciptakan siluet, menutupi energi Siluet. ini bisa menciptakan siluet sendiri. Apa siluet, Mbah? Tabir, Oh, tabir. Tabir. Penutup ya. menutup. Ya hatimu tertutup oleh wanita lain selain Nah, itu pacarmu. kan tabir kepalsuan. Ya Mas Riki. Jadi pusaka yang di alam tidak terlihat itu karena dia sendiri menciptakan siluet, energinya dia menutupi dirinya sendiri. Yang kita katakan goib. Makanya portal kegoiban itu ada di sini manusia. Kalau orang Jawa Cakra asna ya. Cakra asna. Orang Jawa mengatakan pramono nyoto. Bagaimana membuka portal itu? Kan kita kalau di ajaran Torikoh dulu belajar Torikoh itu membersihkan 7 titik latifah, latifatul sir. Kuwi metu manuke buyar, Mbah. Ya seperti itu. Ini manuk bares, burung hantu. Idih, aku ngerti, Mbah. Krek. Ayo, Mbah, langsung bablas ya, Mbah. Moga. Ayo, Mbah. Mbah, ada ya, Mbah, berontak ya yang ada di sekitar sini ya, Mbah ya. Sekitar sini berontak ya. Jadi tidak usah bingung ya kalau sesuatu yang tidak nyata tiba-tiba nyata karena memang ada tabir. Siap. Kula izin tak meditasirin, Mbah ya. Oh iya monggo. Meditasi di sini Nggih. untuk bertafakur, bertadabbur karena tempat ini menurut saya banyak benda-benda pusaka yang mungkin dulu disimpan atau memang sengaja ditanam oleh leluhur kita dan sebagainya. Biasanya orang membali Nah, itu. pekarangannya orang zaman dulu dengan pusaka, tindih. Siap. Saya tak izin meditasi dulu, sama ikut di sini tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa dilanjut sama mbahnya lagi. Saya tak, intinya bertafakur lah di sini. Lalu tempatnya bagus sekali kayak gini nih kan, keringnya nengkelung ke sana itu. Menurut saya kayak petuk ini, luar biasa lah pokoknya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang penting seduluran selawas yang walase Gusti Allah. Yang penting ho'ah tenan aja nesuan. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Banyak pengalaman ilmu yang kita dapatkan dari Mbah Singoludro. Luar biasa beliau, pengetahuannya banyak, walaupun mungkin ada beberapa hal yang nggak sama dengan kita karena beliau memang kejawen ya, Jawa, tapi banyak hikmahnya lah, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Kita terus ikuti terus kita untuk terus tebar kebaikan dan juga saling tambah kaweruh lah sama Mbah Singoludro ini. Oke, terus ikuti perjalanan kita. Ho'ah tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.